berbicara tentang pencucian uang, mungkin dalam hukum sendiri seperti apa sih dasarnya, Bang? Oke, saya Dr. Firman Chandra, saya praktisi hukum, dosen pasca sarjana, sekaligus pengusaha muda. Pada saat kita bercerita terkait dengan tindak pidana pencucian uang, di situ payung hukum Indonesia sudah ada, namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang. Namun pencucian uang ini itu secara historical itu sudah ada di tahun 1920. Di negara Amerika banyak mafioso Italia menggunakan melayering, mengintegrasi hasil tindak pidana mulai dari perjudian, prostitusi, drug, alkohol, dan lain-lain ke dalam sebuah laundry. Waktu itu namanya laundromat, artinya laundry seperti yang ada sekarang contohnya. Jadi uang hasil tindak pidana kejahatan yang tidak bisa masuk ke sistem perbankan itu digunakan membentuk laundromat dulu semuanya. Kemudian setelah itu datang customer dan lain-lain menjadi sebuah sistem uang yang masuk ke perbankan. Akhirnya menjadi sah. Itulah historical dari tindak pidana pencucian uang. Dan apa sih definisi dari tindak pidana pencucian uang? Adalah sebuah kejahatan extraordinary crime yang sangat merugikan negara manapun sebenarnya, karena mengacaukan semua sistem keuangan yang ada di negara tersebut. Sebuah korporasi kecil, menengah, besar, perbankan, termasuk public figure, itu adalah instrumen untuk menerima uang-uang dari hasil tindak pidana sesuai dengan pasal 2. Tindak pidana korupsi, tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan pajak, tindak pidana trafficking, tindak pidana perbankan, tindak pidana pertambangan, dan lain-lainnya. Dirubah bentuk yang tadinya dalam bentuk cash tunai menjadi sebuah uang yang masuk ke dalam sistem perbankan. Mereka yang berperan aktif sesuai dengan pasal 3 akan dikenakan hukuman itu 20 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dan yang pasifnya akan dikenakan hukuman 5 tahun dan denda 1 miliar. Disinilah pemerintah yang harus proaktif, karena tindak pidana pencucian uang ini sangat extraordinary crime dan merusak tatanan fundamental keuangan yang ada di Indonesia. Itu definisi awalnya. Oke, Bang, ini juga dari pencucian uang sendiri juga kan banyak media itu menggunakan robot trading. Sampai sekarang pun masih. Ini seperti apa sih, Bang? Oke, robot trading itu hanya salah satu instrumen saja sebenarnya. Instrumen untuk mencuci uang, salah satunya ya, untuk mencuci uang dari pemilik robot trading, ataupun mungkin dari nasabah-nasabahnya, atau mungkin dari siapapun yang terlibat di sana. Karena dengan masuk robot trading, uang yang tadinya mungkin secara kasat mata itu dari hasil tindak pidana pencucian uang diolah menjadi uang yang bersih dan masuk ke sebuah sistem perbankan. Makanya dalam tindak pidana pencucian uang ada namanya placement, penempatan dulu, kemudian merubah bentuk dalam bentuk layering, kemudian baru integration, seolah-olah menjadi sah uang tersebut. Nah, disitulah kejadian lagi robot trading. Karena apa? Satu, memang ada mungkin adegium bahwa nasabah tersebut ingin cepat kaya raya, makanya mereka menempatkan investasinya kepada investasi yang kalau bisa di atas deposito berkali lipat.
secara logika itu sangat berbahaya sebenarnya. Terlepas nasabah itu melakukan atau tidak pencucian uang. Tapi pada dasarnya robot trading sampai sekarang dan yang ada lagi-lagi kasus karena ingin mendapatkan dana nasabah sebanyak-banyaknya diolah yang katanya tidur saja bisa dapat keuntungan. Itulah fungsi nanti afiliatornya yang harus dan mesti bertanggung jawab terhadap robot trading dan kepada masyarakat sekaligus kepada penegak hukum, karena tanpa afiliator pun robot trading tidak akan jalan. Mereka lah yang di-endorse. Itu yang harus dikejar karena masuk di pasal turut serta dari tindak pidana pencucian uang tersebut. Dan apalagi banyak kasusnya ini tuh menimpa artis-artis juga nih Bang, yang ikut serta gitu. Artis apakah menjadi nasabahnya, menjadi membersnya, atau menjadi afiliatornya, kalau mau penegak hukum fair harus diperiksa juga. Apakah mereka sebenarnya dolus atau culpa? Dolus di sini artinya sengaja untuk mengajak teman-temannya, mengajak nasabah lainnya, tetangganya untuk ikut. Atau dia sebenarnya culpa, hilaf. Nah, nanti akan dilihat oleh penyidik. Apakah artis tersebut sengaja membawa banyak nasabah, membawa banyak members untuk ikut robot trading dengan diiming-imingi juga, atau memang artis ini dibayar untuk itu, atau jangan-jangan artis ini sebenarnya pemain utamanya atau aktor intelektualnya. Penyidiklah yang bisa mengidentifikasi mereka ini aktor intelektual atau hanya sekedar turut serta. Oke. Nah, apalagi ada beberapa artis nih Bang yang ikut sertanya itu menjadi endorsement gitu. Ini saya masih mempercayai kepada penyidik, karena bagaimanapun penyidik, apalagi penyidik Krimsus, mereka punya kemampuan di situ, punya keahlian, punya capability untuk bisa mengidentify apakah artis tersebut hanya sekedar ikut-ikutan endorse saja atau justru menjadi afiliator, sehingga robot trading itu akhirnya marak dan digandrungi oleh banyak nasabah ataupun banyak members. Kalau memang betul begitu, penyidik jangan ragu-ragu. Mungkin bisa jadi artis itu adalah pelaku utamanya sebenarnya. Tanpa artis, robot trading A atau B atau C mungkin tidak akan laku. Jadi harus ditelusuri, harus disidik artis ini, apakah dia pemilik mungkin, atau pelaku utama, atau hanya sekedar turut serta saja. Biarkan penyidik yang melakukan tugasnya. Bila beberapa artis